Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah walau karihal kafirun. Allahumma fasalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'asun. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, takwa yang diwasiatkan oleh khotib hari ini adalah berkaitan dengan semangat di dalam bekerja. Hal ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang wafat tahun 57 Hijriah. Dia mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sab'an hal tantadiruna illa faqran mansiyan au ginan mutgiyan au maradon mufsidan au haroman mufannidan au mautan muhjizan au dajjal fasyarru ghaibin yuntadaru abu sa'ah fasa'atu adha wa amar. Diterangkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, segeralah beramal, badiru bil a'mal sab'an, sebelum tiba yang 7. Kenapa? Apa itu yang 7? Hal tantadirun, apakah kalian menunggu segera datang yang 7 itu? Maka Rasul SAW bersabda illa fakran. Pertama dari yang 7 itu datangnya kefakiran. Sering kefakiran itu dialamatkan kepada orang yang tidak punya harta. Jadi kalau orang kaya tidak pernah fakir, padahal ternyata kefakiran itu bukan hanya dialami oleh orang yang tidak punya harta. Orang kaya pun suka mengalami kefakiran, mengalami kekurangan dari harta yang banyak itu. Makanya kadang-kadang mencari harta lebih banyak atau lebih semangat dilakukan oleh orang kaya. Apakah orang kaya mencari hartanya itu karena takut kehilangan kekayaannya, atau karena takut nanti menderita kemiskinan, kefakiran, ataupun memang apa yang dimiliki sebanyak apapun masih dirasakan kurang? Karena memang harta itu tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa berlebih walaupun kelebihan. Jadi kadang-kadang kita saling menyangka pada orang yang banyak harta, wah kalau dia mah karena banyak hartanya jadi mungkin akan merasa cukup. Tapi itu ternyata saling menyangka kepada pihak yang lain. Jadi semakin kaya orang itu semakin merasa kekurangan, semakin bertambah kebutuhan. Karena mulai makannya saja orang yang banyak harta itu berbeda dengan yang tidak punya harta.
Mungkin kalau yang penghasilannya ratusan ribu, dia merasa nikmat memakan yang harga 10.000, 5.000. Tapi kalau yang penghasilannya jutaan atau miliaran per bulan, yang biasa dimakan oleh orang-orang yang sedikit penghasilan, itu tidak enak dia lakukan, dia nikmati. Bahkan saking orang kaya mah mau pergi saja sampai nyewa jet pribadi. Karena kalau nyewa orang lain, nyewa punya orang lain tidak puas. Begitulah. Kekayaan semakin tinggi, semakin merasa kurang. Jadi kalau tadi pertama Rasulullah SAW bersabda, illa faqran mansiyan. Apakah Anda menunggu faqran mansiyan, kefakiran yang membuat lupa? Ini yang pertama menjadi perhatian bagi kita oleh Rasulullah SAW. Auginan mutgian, atau kekayaan yang melampaui batas. Karena banyaknya kekayaan sehingga melengahkan harta yang dimiliki. Ketika miskin, ketika fakir, kita semangat untuk beribadah kepada Allah, banyak berdoa karena mohon diberikan kekayaan. Tapi ketika punya kekayaan, lupa akan doa yang pernah diminta pada waktu yang lalu, sehingga lupa akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan hal tan tadirun ginan mutgiyan, sehingga amalnya lalai. Kemudian au marodon mufsidan, atau sakit. Ketika sehat, ketika muda, tidak pernah kita memikirkan penyakit-penyakit yang akan datang. Tapi semakin usia bertambah, semakin bertambah juga kekurangan atau kebutuhan. Mulai dari sel, mulai dari lutut atau kaki. Dulu kita sholat itu bisa melaksanakan secara sempurna, berdirinya tegak, ruku dan sujudnya pas, sujudnya sesuai dengan tuntunan Rasul, ala sab'ati a'dha, atas 7 perkara. Tapi ketika sakit tiba, tidak bisa dilaksanakan apa yang seharusnya dilakukan. Makanya pernah saya bahas dalam pengajian, justru sholat itu merupakan tes kesehatan fisik, kesehatan jasmani, dan sekaligus kesehatan rohani. Kalau kita ingin mengetes fisik kita, coba lakukan sholat secara sempurna. Bisa enggak sholat secara sempurna sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu? Kalau ada kekurangan, berarti itu ada penyakit yang diderita. Makanya di sini dikatakan au marodon mufsidan. Yang sakit itu tidak pilih bulu, baik yang muda maupun yang tua. Ada yang masih muda sakit-sakitan, ada yang sudah tua masih jag-jag ringkas, masih sehat, masih segar bugar. Makanya marodon mufsidan. Au haroman mufannidan, atau lanjut usia. Kalau lanjut usia ini tidak bisa dicegah. Tapi ternyata yang lanjut usia juga macam-macam. Ada yang 50 tahun sudah rerempok, sudah susah. Ada yang 70 tahun masih jag-jag ringkas, masih sehat, masih segar bugar. Tetapi ketuaan tidak bisa dicegah. Apakah nunggu tua? Ibadah kita, beramal kita yang belum tentu kita mengalami. Apalagi yang berikutnya, au mautan muhjizan, kematian yang tiba-tiba. Karena tidak tahu
kapan kita mati, tapi semuanya pasti mengalami mati. Oleh karena itu Rasulullah SAW memesankan kepada kita di dalam ketakwaan ini dengan amal. Badiru bil a'mal sab'an. Segeralah beramal sebelum tiba yang 7 itu. Karena kalau sudah tiba yang 7, maka amal-amal itu tidak bisa dilakukan secara baik, secara optimal atau secara maksimal. Kemudian au dajjal fasyarru ghaibin yuntador, atau tibanya dajjal. Kalau tadi Rasulullah SAW berpesan agar berburu atau bersegera di dalam beramal itu menjadi perhatiannya yang berkaitan dengan fisik, dengan jasmani, dengan pribadi. Kemudian wasiat berikutnya Rasul itu adalah dengan situasi dan kondisi. Karena bakal ada dajjal. Dajjal itu baik diartikan secara fisik, yang disabdakan oleh Rasul di dalam hadis lain, matanya pecak. Matanya pecak itu apakah benar-benar pecak matanya atau penglihatannya? Penglihatan satu itu apa maknanya? Bisa ulama memahaminya penglihatan satu itu hanya memandang kehidupan, kebutuhan hanya dari satu penglihatan. Jadi urusan duniawi belaka, lupakan akhirat. Atau ada juga hanya dari sudut kepentingan kehidupan, tidak berkaitan dengan kepentingan urusan ukhrawi. Tentu saja bisa dipahami secara tekstual, bisa juga dipahami secara kontekstual hadis tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah awis sa'ah fasa'atu adha wa amar. Hari kiamat. Hari kiamat juga ada kiamat sugro, yaitu yang dialami oleh setiap manusia. Ada kiamat kubro, yaitu dengan alam semesta dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sidang Jumat rahimakumullah, yang 7 tersebut dijadikan perhatian oleh Rasul agar kita melakukan mengpeng masih sehat sebelum sakit, mengpeng kita punya kekayaan sebelum fakir, mengpeng muda sebelum tua, mengpeng ada kesempatan sebelum hilang, mengpeng masih ada waktu di dunia ini sebelum berakhir, yang ditandai dajjal ataupun dengan sa'ah, dengan hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersegera beramal soleh agar mendapat ridho dan rahmatnya. Ghafarallahu li walakum walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala wa nabiyina wa sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa radha bi sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa usikum bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sidang Jumat rahimakumullah, dengan peringatan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah oleh Imam At-Tirmidzi
mengingatkan kepada kita bahwa 7 hal itu harus menjadi perhatian. Artinya harus berusaha, kita semangat di dalam meningkatkan keimanan, amal soleh dan ketakwaan, yaitu hal tantadirun. Apakah kalian menunggu? Apakah kita menunggu akan fakir atau fakir yang melupakan, atau kekayaan yang melengahkan, atau sakit yang merepotkan, atau masa tua yang membuat ketidakmampuan, atau maut serta yang mendatangkan kita secara tiba-tiba, atau dajjal, atau hari kiamat. Maka tentu saja sebelum semuanya itu terjadi bagi kita, maka kita tingkatkan keimanan, ketakwaan dan amal soleh, baik yang berkaitan langsung dengan Allah sebagai ibadah ta'abudi ritual, maupun yang berkaitan dengan sesama manusia sebagai ibadah sosial atau ta'abudi dan ta'amuli. Marilah di akhir khutbah ini kita memperhatikan hati, fisik, jasmani dan rohani kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa rizqan halalan thayyiban wasi'an bighairi hisab wa ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.